Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik, sehat? Sehat. Masih semangat? Nah, coba ya, Bapak tes ya. Oke, kalau Bapak bilang 1, tepuk 1 kali, tepuk 2 kali. Kalau Bapak sebutkan 2, tepuk 3 kan? 3 kan? Bapak bilang 3, tepuk 4 kali. Kalau Bapak bilang 4, bilang semangat. Oke, ya. Sekarang kita coba ya. Sama 1, 2, 3, 4. Kita akan masuk yaitu layanan klasikal, bimbingan dan konseling. Hari ini topik yang akan kita bahas itu adalah motivasi belajar, ya. Nanti setelah ini kita akan melakukan diskusi, ya. Tapi sebelumnya Bapak ingin tanya, ada nggak yang tahu tentang apa itu motivasi? Ada? Ada. Ya, silakan. Apa itu motivasi? Menurut saya, motivasi adalah sebuah dorongan yang membuat seseorang lebih giat dan semangat dalam mencapai dan melakukan sesuatu yang telah ditargetkannya. Ya, bagus sekali. Ya. Ada yang lain? Apa itu motivasi? Ada? Tidak ya? Oke, Bapak akan menjelaskan. Kita hari ini akan membahas tentang motivasi belajar. Karena banyak di antara kita yang merasa malas, tidak nyaman, pokoknya tidak merasa enak ketika belajar. Ada beberapa cara yang dapat kami lakukan untuk memotivasi diri supaya minat belajarnya lebih tinggi, ya. Tapi sebelumnya Bapak akan menjelaskan motivasi itu artinya adalah dorongan, ya. Kalau belajar itu artinya perubahan, usaha untuk merubah tingkah laku, baik itu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sekarang Bapak akan menjelaskan ada beberapa cara supaya kita termotivasi dalam belajar. Ya, yang pertama itu Anda harus pintar mengatur waktu. Ini cara supaya kita termotivasi dalam belajar. Buatlah jadwal di rumah itu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Artinya Anda harus pintar-pintar mengatur waktu. Kapan waktunya belajar, kapan waktunya membantu orang tua, ya, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya untuk bermain-main. Itu cara yang pertama. Dengan adanya mengatur waktu, kita akan termotivasi untuk belajar. Yang kedua, itu dalam belajar kalian harus menghormati dan mencintai guru karena Allah, ya. Jadi kita dituntut untuk menghormati dan mencintai guru, ya. Kalau kita sudah menghormati dan mencintai guru, itu otomatis kita semangat belajar kita akan lebih tinggi karena didasari dengan rasa cinta tadi, ya. Makanya kalian ini sebelum belajar itu perlu menghormati dan mencintai guru. Kemudian yang ketiga, ada yang bisa menyebutkan kira-kira apa yang bisa membuat kita termotivasi untuk belajar? Ya, Pak. Ya, apa? Membandingkan dinilai dengan nilai teman yang lebih baik dari kita. Ya, salah satunya adalah
video tentang motivasi belajar. Ya, kita bagi kelompok. Ini kita ada berapa orang? 12. Ya, bagi 5 kelompok. Boleh? Oke, sekarang diatur kelompoknya. Ini bagi aja Bapak. Kita boleh. Oke, udah siap? Ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi yang laki sama-sama laki, nggak apa-apa ya. Nah, nanti yang perempuan sama-sama perempuan. Sekarang kita akan tonton videonya, ya. Nanti setelah menonton video ini, kita akan mendiskusi apa pelajaran yang dapat kita ambil dari video tersebut supaya kita termotivasi untuk belajar, ya. Oke, silakan ditonton videonya. Teman-teman pernah merasa jenuh, malas untuk pergi ke sekolah. Entah itu alasannya jarak yang jauh, tidak ada kendaraan, hujan, atau mungkin sepatu yang menurut teman-teman itu kurang keren, atau macam-macam lah alasannya. Berikut ini ada cuplikan video yang semoga bisa menjadi bahan renungan dan semoga bisa menjadi cambuk bagi teman-teman untuk lebih semangat lagi dalam menimba ilmu. Ketika kamu malas karena jarak yang begitu jauh, lihatlah video ini. Karena jembatan yang sudah rusak, bahkan hancur, mereka harus menyeberangi sungai menggunakan seutas kawat dan harus menaiki rakit untuk menyeberangi sungai yang begitu deras. Yang ada di benak mereka hanya bagaimana caranya agar bisa sampai di sekolah dan menimba ilmu. Nyawa mereka menjadi taruhannya. Sedangkan kita, akses menuju sekolah sangatlah mudah dan bahkan bisa dibilang nyaman. Kadang, sebagian dari kita juga diantar jemput oleh orang tua kita. Namun kenapa kita masih enggan dan malas-malasan untuk pergi ke sekolah? Saat engkau malas karena tidak ada kendaraan, lihatlah saudara-saudara kita yang ada di Tiongkok. Para murid harus melalui jalan yang begitu berbahaya untuk bisa sampai di sekolah. Jalan tersebut berupa sebuah tangga pipa besi yang panjangnya kurang lebih sekitar 800 meter, yang menghubungkan sebuah desa di atas gunung dengan dunia di bawah mereka, termasuk sekolah mereka. Saat engkau malas berangkat karena uang saku yang sedikit, lihatlah adik-adik kita yang ada di Kepulauan Nias. Dia harus berhenti sekolah saat kelas 4 SD karena ayahnya jatuh sakit. Ayahnya lumpuh dan tidak mampu bekerja kembali. Di usia dimana dia seharusnya duduk di meja sekolah, ia harus berjuang untuk menyambung hidupnya. Dia harus merasakan kerasnya hidup. Terkadang jari-jari kecilnya terkena palu bahkan berdarah. Di dalam hatinya, dia masih memiliki keinginan untuk bisa kembali ke meja sekolah. Saat engkau malas karena sepatumu kurang keren atau sepatumu rusak, lihatlah video ini. Mereka adalah anak-anak dari keluarga yang kekurangan. Untuk bisa tetap bersekolah, mereka harus bergantian menggunakan sepatu. Saat itu berbahagia. Mulai sekarang, jangan sampai rasa malas, minder, yang lain sebagainya menjadi penghalang kita untuk menimba ilmu. Sejauh apapun jarak yang harus kita tempuh, jangan pernah menyerah karenanya. Teruslah berusaha dan teruslah berupaya. Stop malas, stop mengeluh. Engkaulah generasi terbaik bangsa ini. Oke, videonya selesai. Jadi yang didiskusikan apa yang menjadi pelajaran setelah Anda mengamati video tersebut, ya? Paham? Paham, Pak. Ya, coba dikerjakan. Oke, kelompok 1 udah siap? Belum. Kelompok 2 udah? Paham pertanyaan
Ya. Kelompok 3. Siap, Kak. Coba kelompok 1 mulai. Baik, dari video tersebut saya dapat menyimpulkan bahwa jarak dan keadaan salah satu halangan untuk kita menuntut ilmu dan tidak menjadi alasan untuk tidak bermalas-malasan untuk menuntut ilmu. Ya, bagus sekali. Ya. Jadi kelompok 1 sudah memberikan bahwa inti yang dapat mereka ambil, jarak tidak menjadi sebuah kendala supaya untuk kita menuntut ilmu. Oke, silakan untuk kelompok 2. Coba kelompok 2. Kami dapat menyimpulkan bahwa kita tidak boleh mengejar selama kita masih bisa, karena di luar sana masih banyak orang yang pengen belajar meskipun dalam serba kekurangan. Ya, bagus sekali juga untuk kelompok 2. Ya, mereka sudah mengambil pelajaran dari video tersebut. Oke, untuk kelompok 3. Bagaimana kelompok 3? Baik Pak, bahwa Ya, dari silakan. video tadi dapat disimpulkan bahwa apapun keadaan kita, utamakan sekolah dan jangan putus asa. Capai impianmu dan selalu semangat dalam menempuh perjalanan dalam bersekolah. Ya, bagus sekali juga untuk kelompok 3. Silakan beri aplaus. Oke, bagus sekali. Sekarang Bapak akan tanyakan satu pertanyaan lagi. Bagaimana ini per kelompok ya, cara memotivasi diri untuk belajar? Coba, nggak apa-apa. Pilih cara belajar yang sesuai. Ya, pilih cara belajar yang Sesuai. Yang sesuai. Sekarang untuk kelompok 3. Kelompok 3. Utamakan kesopanan Ya, utamakan kesopanan. dan kedisiplinan. Ya, utamakan kesopanan dan kedisiplinan. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan, beri aplaus. Untuk semua kelompok. Ya. Sekarang Bapak ingin membagikan LKPD. Ini dijawab pribadi. Ya. Tadi kita berdiskusi, sudah mengamati video, sudah berdiskusi. Sekarang ini diisi tugasnya pribadi, ya. Ini LKPD. Ya, silakan dikerjakan. Oke, silahkan dikumpulkan. Waktu kita habis dan Bapak rasa sudah siap semua. Silahkan dikumpulkan. Oke, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Kita tadi sudah melakukan diskusi, ya, dan sudah mengisi LKPD. Nanti Bapak akan melihat sejauh mana kemampuan kalian menguasai materi yang kita bahas pada hari ini. Tapi sebelumnya, Bapak menginginkan kepada kalian semua untuk menyimpulkan apa yang sudah kita sampaikan. Bisa disimpulkan? Bisa. Coba. Siapa yang bisa menyimpulkan? Bisa ya? Silakan. Ya, bagus sekali. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran ini yaitu perlunya motivasi karena agar bisa mendorong dan menyemangati kita untuk lebih
mengejar apa yang kita inginkan, target-target yang kita inginkan. Dan cara untuk memotivasi diri yaitu dengan bisa mengatur waktu dengan baik dan tepat. Yang kedua, menghargai dan mencintai guru yang sebelum kita belajar. Yang ketiga mengerjakan tugas sebelum sampai menumpuk. Ya, bagus sekali. Tadi teman kita sudah menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Anak-anak sudah menguasainya, ya. Untuk selanjutnya, sebelum kita mengakhiri kegiatan layanan bimbingan klasikal hari ini, Bapak juga menyampaikan bahwa untuk Senin depan kita akan berjumpa lagi dengan topik ataupun materi yang lain. Siap anak-anak untuk mengikutinya? Siap. Ya. Masih semangat? Masih. Kurang keras. Masih semangat? Masih. Ini kegiatan kita akhiri. Kemudian untuk memberkahi apa yang sudah kita lakukan, Bapak mohon kepada kita semua untuk menutupnya dengan berdoa. Untuk memberkahi apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa dimulai.